Tema 2 selalu berhemat energi. Dengan subtema sumber energi dan pembelajaran 1. Untuk kegiatan kita hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, menuliskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Dan yang keempat adalah mampu menyajikan hasil analisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Anak-anak sekalian, untuk materi hari ini Ibu akan memulai dengan menayangkan video. Video yang nanti Ibu tayangkan di depan akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu Ibu harapkan agar kalian bisa menyimak materi yang akan Ibu buka akan Ibu tampilkan pada slide. Semua perhatikan baik-baik ya. Yang berikut manfaat sumber energi dari matahari untuk hewan. Nah, semua sudah nonton gak itu? Sudah, Ibu. Senang tidak nonton video tadi? Senang. Ya. Jadi video pembelajaran tadi itu tentang apa tadi? Dia selalu berhemat energi. Energi yang kita nonton tadi itu sumber energinya dari matahari. Sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dari mana kalian mendapat energi? Tentunya energi itu didapat dari sumber energi. Yang dimaksudkan dengan sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sekarang yang kita belajar hari ini sumber energi adalah matahari. Matahari energi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita semua membutuhkan energi dari matahari. Baik itu manusia, apalagi tadi hewan, tumbuhan, dan juga bagi alam. Matahari juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang kita sudah nonton tadi itu. Silakan kalian amati gambar yang ada di slide yang Ibu tampilkan di depan. Apa saja yang diceritakan dalam gambar itu? Perhatikan, nanti kalian akan diskusi dalam kelompok masing-masing. Dari gambar apa saja, peristiwa apa saja yang mereka lakukan pada gambar yang kalian amati. Ibu akan bagikan lembar kerja, kalian akan mengerjakannya dalam kelompok. Silakan kalian dalam kelompok saling berdiskusi. Setelah itu kalian akan melaporkan hasil diskusinya untuk kita semua. Sudah bisa paham semua? Bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa, Bu. Silakan, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Sudah dikerjakan semua. Untuk itu Ibu persilakan kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Seorang ibu menjemur pakaian. Seorang laki-laki berolahraga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi.
Apa yang diceritakan gambar tersebut? Seorang ibu menjemur bawang. Seorang petani garam sedang mengeringkan air laut menjadi garam. Dengan sinar matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulannya, sumber energi matahari itu sangat penting untuk kita makhluk hidup. Manfaat dari energi matahari itu yang pertama itu adalah seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Matahari untuk bayi itu untuk kesehatan tulang. Kemudian itu dia memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis. Petani garam itu kan dia menjemur air laut untuk menghasilkan apa? Garam. Manfaat matahari bagi tumbuhan. Tumbuhan itu dia membutuhkan matahari untuk apa saja tadi? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis, terus untuk pertumbuhan tumbuhan. Jadi kalau matahari tidak ada, berarti tumbuhan itu dia tidak bisa tumbuh dan juga berkembang. Yang berikut kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa sinar matahari dapat menguapkan air, menguapkan zat cair pada benda. Jadi di sini ada petunjuk percobaan yang ada di slide yang ditampilkan itu. Bahan-bahan yang nanti kita buat percobaan itu sudah ada di atas meja yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok. Untuk itu, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 nanti akan membasahi salah satu sapu tangan itu dengan kertas. Ada 3 benda ini, basahi, satunya taruh di luar di bawah sinar matahari, terus satunya taruh di dalam ruangan ini, sehingga kalian bisa membuktikan manfaat dari matahari. Baik, silakan. Baik, dalam kelompok masing-masing kalian sudah melakukan percobaan. Jadi tadi kamu sudah basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Setelah itu kamu sudah jemur satu di luar di panas matahari, satunya di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, suruhan yang ketiga ini, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit dan 60 menit. Jadi ada 3 kali yang kamu amati perubahannya. Perubahan yang nanti kamu amati itu nanti akan kamu tuangkan di dalam lembaran ini. Nanti pengamatan itu ada tabel pengamatan ini. Nanti setelah 15 menit kamu amati benda yang tadi kamu sudah taruh di luar dengan di dalam ini. Nanti kamu apa saja. Setelah itu kamu amati dia punya perubahan. Bisa toh? Bisa. Jadi nanti setelah 15 menit nanti dengan perintah dari ibu itu masing-masing kelompok keluar dan amati 3 benda yang tadi kamu letakkan di luar dengan 3 benda yang sudah kamu taruh di dalam ruangan sini. Sambil menunggu pengamatan tadi itu, kita akan membaca teks. Setelah kalian baca teks itu, nanti kalian akan disuruh untuk menuliskan manfaat dari energi matahari. Coba buka di LKPD 2. Itu kalian akan temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari. Tulis sebanyak-banyaknya di dalam buku pikiran itu. Di LKPD 2. Di lembaran yang kedua yang sudah Ibu bagikan itu. Ini. Jadi nanti isi di dalam kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu manfaat daripada energi matahari bagi hidup. Baik bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Sudah. Waktunya 30 menit.
di sini. Di tabel pengamatan yang kedua ini 30 menit. Jadi nanti lihat perubahan, amati perubahan tisu dia bagaimana. Tisu kertas sapu tangan 30 menit itu perubahannya apa? Silakan kelompok satu keluar. Kamu amati setelah itu lalu masukkan di dalam tabel pengamatan yang tadi kamu sudah isi itu. Itu nanti kamu diskusi, lalu tuangkan hasil diskusi itu di dalam lembaran itu 30 menit. Tadi 15 menit itu keadaannya seperti apa? Sekarang 30 menit keadaannya seperti apa? Setelah itu amati dengan di dalam ruangan juga. Baik, kita lanjut lagi ke kita punya materi yang berikut. Coba kalian buka di lembaran yang berikut di LKPD 3. Itu ada suruhannya di situ. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan tadi, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Ini 30 menit dengan 60 menit. Dan nanti kamu isi di sini pengaruh panas matahari tadi terhadap percobaan kamu punya di luar tadi itu kan. Terhadap tisu kertas dengan sapu tangan. Kalau belum paham bisa tanya ibu Baik, untuk materi tentang percobaan tadi kamu sudah buat semua dengan tabel pengamatan yang tadi kamu sudah isi dan juga kesimpulan yang sudah kamu buat di dalam masing-masing kelompok. Jadi di dalam lembaran kerja kamu punya yang tadi kamu sudah isi itu nanti akan ibu kumpulkan dan ibu nilai. Kita masuk ke materi yang berikut itu adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu kita bagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya apa saja? Siapa tahu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang berasal dari alam dan dia tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Dian, coba. Air, sendal, bulan, bintang. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang kalau kita pakai terus-menerus maka dengan sendirinya dia akan habis. Itu contohnya itu adalah minyak bumi, batu bara, gas alam. Jadi untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam, maka silakan kalian akan membaca teks bacaan yang ada yang sudah ibu tampilkan di sini. Setelah itu kamu akan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD 5 yang sudah ibu bagikan itu. Bacaan ini akan berkaitan langsung dengan LKPD yang sudah ibu siapkan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD itu berkaitan dengan bacaan yang ada di yang sudah ibu tampilkan di slide. Silakan kerja, waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, halo. Hai. Mas, semangat? Semangat. Baik. Setelah mengerjakan LKPD 5, maka dengan demikian pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk itu, sebelum kita menutup pelajaran, kita buat kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Supaya ibu bisa mengetahui pemahaman kamu tentang materi yang kita pelajari hari ini, maka ibu akan materi hari ini kita akan belajar tentang apa saja tadi. Toti. Matahari. Matahari apa lagi? Sendra. Menjemur ikan. Menjemur garam. Menjemur garam. Messi. Menjemur kerupuk. Ini Toti. Menjemur bayi. Baik. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sumber energi dari apa tadi? Matahari. Jadi tadi kita sudah lihat matahari itu sangat penting untuk makhluk hidup. Tanpa tumbuhan juga kita manusia itu tidak akan hidup. Dan tanpa hewan juga kita manusia itu tidak akan hidup. Jadi antara manusia, hewan dengan tumbuhan itu saling membutuhkan. Makhluk hidup itu membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidupnya. Untuk sumber daya alam
Ada berapa sumber daya alam? 2. Ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Itu contohnya sinar matahari, air, angin. Nah, baik. Jadi untuk itu pelajaran kita tutup hari ini. Lembaran yang sudah Ibu bagikan tadi nanti dikumpulkan. Anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti setelah pulang ke rumah, kerjakan tugas rumah yang sudah Ibu berikan kepada kalian, kerjakan bersama dengan orang tuamu ya. Setelah pulang dari rumah, selalu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan. Yang pertama, cuci tangan, pakai masker. Jadi kurangi bermain atau kurangi kerumunan dari banyak orang. Tetap selalu di rumah. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Tolong pimpin kita dalam doa. Dalam